Bab 60. Iya, Bi, saya tahu kalau Mas Andre jam segini sedang kerja, tapi saya datang ke sini bukan mau ketemu Mas Andre, tetapi saya cuma pengen ketemu sama Anissa. Mas Arya memberitahukan alasan kenapa ia mampir ke rumah, padahal ia tahu kalau jam segini Mas Andre sedang bekerja. Loh, mana bisa begitu, Mas? Non Anissa sudah bersuami, Anda juga pasti tahu itu. Bahkan Non Anissa sekarang sedang mengandung buah hak cinta mereka. Diijah memberitahu Mas Arya kalau aku sedang mengandung. Masa sih, Bi? Jadi sekarang Anissa sedang mengandung? Tanya Mas Arya. Sepertinya ia tidak percaya dengan apa yang diucapkan Diijah. Iya, Mas Arya, Non Anissa sedang isi. Jadi saran Bibi lebih baik Anda segera pergi dari sini. Anda jangan mengganggu orang yang telah berumah tangga. Mendingan Anda mencari perempuan lain yang masih single. Banyak kok di luar sana, pesan Bi Ijah. Ia menasehati Mas Arya, membuat muka Mas Arya memerah entah marah atau malu. Jadi benar kalau Anissa sedang mengandung. Mas Arya bertanya untuk yang kedua kalinya, mungkin untuk memastikan kebenarannya. Iya Mas, aku sedang hamil, makanya aku minta tolong supaya Mas Arya jangan mengganggu aku lagi. Aku membenarkan apa yang Mas Arya tanyakan. Baiklah, Nisa, aku pergi dulu, tetapi kamu harus ingat, aku akan tetap menunggumu sampai kamu menjadi janda, ujar Mas Arya. Ia berkata sambil berlalu, membuatku dan Bi Ijah melongo. Aku dan Bi Ijah memperhatikan Mas Arya pergi, menjauh dari pekarangan rumahku, hingga sampai masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, Bi Ijah segera mengunci pintu gerbang. Ia takut jika orang-orang rese datang kembali. Non, sepertinya orang ini sangat nekat, sampai ia berani berkata seperti itu di hadapan Bibi. Mulai sekarang, Non harus berhati-hati sama orang ini. Bi Ijah yang baru datang mengunci pintu gerbang mengingatkanku. Iya, Bi, ya sudah, ayo kita masuk saja. Aku mengajak Bi Ijah untuk segera masuk ke dalam rumah. Kami pun segera masuk ke dalam karena kami takut jika nanti muncul lagi orang-orang yang tidak diharapkan. Semenjak Mbak Maya dan Cindy tahu kalau aku anak orang kaya, mereka tidak pernah lagi menjelek-jelekanku, malah terkesan menyanjungku. Aku cuma bisa tersenyum miring melihat perlakuan mereka yang terbalik hingga 180 derajat. Nis, ngomong-ngomong, Papa Samsul memang gak ada niatan untuk mencari seorang istri lagi. Mbak Maya tiba-tiba bertanya kepadaku tentang kehidupan pribadi Papa saat ia sedang bermain ke rumahku. Kenapa memangnya, Mbak? Tanyaku. Bukannya menjawab, aku malah balik bertanya karena merasa kurang paham dengan maksud ucapan Mbak Maya. Jadi begini nih, Mbak cuma pengen tahu. Barangkali kamu pernah dengar kalau papamu sedang mencari pengganti mamamu. Soalnya papamu kan sudah lama banget menduda. Barangkali saja papa kepikiran untuk membina rumah tangga kembali. Mbak Maya berterus terang dengan apa yang ingin ia sampaikan. Oh, begitu maksudnya. Jujur ya Mbak, saya tidak tahu memangnya kenapa ya kok Mbak Maya sepertinya sangat penasaran dengan kehidupan Papa. Aku bertanya to the point dengan apa yang ingin aku tahu. Aku penasaran apa maksud Mbak Maya bertanya seperti itu. Aku yakin pasti ada apa-apanya. Gak apa-apa sih Nis, Mbak cuma penasaran aja. Mbak Maya tidak mau memberitahu maksud kedatangan sebenarnya. Ya sudah, mendingan kita makan dulu saja yuk Mbak. Aku mengajak Mbak Maya makan siang karena waktu telah menunjukkan jam makan siang. Nisa, memang selama kamu hamil kamu gak bau makanan atau apa gitu? Mbak Maya bertanya tentang kondisiku saat hamil muda seperti ini. Enggak Mbak, aku malah semangat banget kalau makan. Justru aku malah malas mandi kalau melihat air bawaannya meriang terus. Aku memberitahu keadaanku saat hamil ini. Kami pun pergi ke ruang makan, setelah itu kami makan bersama. Seusai makan, Mbak Maya pamit pulang. Ia bilang kasihan Gio takut nyariin. Gio tidak diajak karena tadi pagi ia harus berangkat ke sekolah.
Sepeninggal Mbak Maya, Bi Ijah datang menemuiku. Ia bilang ada yang harus dibicarakan. Aku yang sedang bersantai di ruang keluarga merasa kaget karena melihat Bi Ijah sepertinya sangat serius. Non, apa boleh Bibi bicara? Ada yang harus Bibi sampaikan nih. Bibi takut terlambat jika tidak segera diberitahukan kepada Non. Bi Ijah berkata dengan nada dan mimik yang serius, membuatku menjadi dagdikduk tidak karuan. Iya Bi, silahkan bicara saja. Memang ada apa Bi? Aku jadi khawatir dan juga penasaran. Aku mempersilahkan Bi Ijah supaya berbicara. Jadi sebenarnya begini Non, Bibi tadi tidak sengaja menguping pembicaraan Mbak Maya lewat telepon. Bibi pikir kalau ia sedang mengobrol dengan Mbak Cindy karena ia selalu bilang Sin di setiap perkataannya. Ternyata Mbak Maya sedang merencanakan sesuatu Non. Jadi mereka baik sama Non hanya formalitas belaka. Bi Ijah memberitahu sifat Mbak Maya yang sebenarnya, membuat aku seakan percaya tidak percaya saat mendengar penuturan Bi Ijah tersebut. Ah, masa sih Bi kalau seperti itu? Aku bertanya balik kepada Bi Ijah tersebut. Iya Non, jangan dikasih selamat deh kalau memang Bibi berbohong. Bi Ijah meyakinkanku bahwa ucapannya tidaklah main-main. Kok mereka berdua tetap saja jahat ya? Aku mengira mereka sudah pada sadar. Aku merasa kecewa kepada Mbak Maya dan Cindy. Iya Non, Bibi juga sama. Bi Ijah menimpali apa yang aku ucapkan. Kita harus memiliki bukti Bi, biar nanti kita bisa mensekakmat mereka. Aku memberi usul kepada Bi Ijah. Iya Non, harus. Bi Ijah menyetujui pendapatku. Pada saat weekend, aku diajak Mas Andre main ke taman yang jaraknya lumayan jauh dari perumahan tempat tinggalku. Taman ini merupakan taman yang baru diresmikan. Banyak orang yang hilir mudik untuk melihat keindahan taman tersebut. Mas, indah banget ya tamannya. Aku memuji keindahan taman yang aku kunjungi. Iya betul sayang, bagus banget ya. Mas Andre membenarkan apa yang aku ucapkan. Mas, aku mau buang air kecil dulu. Aku memberitahu Mas Andre kalau aku ingin pipis. Ayo Mas antar, ajak Mas Andre. Semenjak hamil aku memang sering banget buang air kecil. Ngakak, nggak usah Mas, biarin aku sendirian. Aku juga berani kok, orang masih siang begini. Banyak orang lagi, aku menolak diantar oleh suami. Ya sudah, kamu hati-hati ya sayang. Ingat, di dalam perutmu itu ada anak Mas, ujar Mas Andre mengingatkan. Iya Mas, aku juga mengerti kok. Aku menyahut ucapan Mas Andre.